Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Beni Wardana dengan NIM 4222201060. Oke, jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek dari proyek PBL saya untuk menyelesaikan tugas machine learning. Oke, jadi di sini untuk proyek PBL saya yaitu KRBAI Underwater. Nah, apa itu KRB Underwater? Nah, KRB Underwater ini adalah kontes robot bawah air Indonesia yang berfokus pada pengembangan robot bawah air secara otomatis yang terdiri dari beberapa sensor dan aktuator dan juga menggunakan kamera untuk sistem navigasi robot bawah air. Oke. Nah, jadi KRB Underwater ini juga memiliki beberapa kompetisi untuk di Asia yaitu ada SOVC dan untuk di dunia untuk kompetisi internasionalnya yaitu ada RoboSap. Nah, oke. Jadi pada proyek saya kali ini, nah di sini saya mengklasifikasi apa? Deteksi objek gate untuk obstacle, bucket, dan gate menggunakan transfer learning berbasis deep learning. Nah, jadi di sini saya em, memprediksi bahwasannya robot saya itu bisa eh, membedakan lah antara objek get, bucket, dan get. Nah, jadi di sini saya ada tiga folder. Di sini ada data trend, ada data validasi, dan ada data test. Oke. Nah, jadi masing-masing tiga folder ini berisikan kelas, obstacle, gate, dan bucket. Nah, untuk dari data trend ini sendiri, nah di sini sebenarnya saya cuman untuk menguji coba bahwasannya saya menggunakan transfer learning ini untuk memprediksi lah bucket, gate, dan obstacle. Nah, tapi untuk di project saya itu sebenarnya tidak menggunakan ini karena saya eh, sebelumnya tuh belum pernah menggunakan transfer learning ini. Nah, jadi saya mencoba menggunakan ini. Nah, tetapi pada project saya itu kami menggunakan YOLO V8. Jadi dia itu mendeteksi objek, tapi bukan dari semua gambar itu dia mengklasifikasikan dari labeling yang kita label gitu. Nah, nah pada kali ini saya menggunakan transfer learning untuk membedakan lah antara obstacle, bucket, dan gate. Nah, untuk dari data trend ini saya menggunakan 50 data saja. Jadi setiap obstacle, gate, bucket itu menggunakan 50 data trend. Nah, yang untuk validasi saya menggunakan 10 image aja untuk ngevalidasi bahwasannya itu pada saat trend itu bisa ngedetek atau enggak lah gitu. Data trend dan data validasi. Dan untuk data test itu saya menggunakan 10 data juga. Jadi untuk perbandingannya itu saya buat 50, 10, 10. Nah, di sini saya menggunakan fitur mobil net V2 sebagai eksaktor fitur. Nah, di sini digunakan untuk klasifikasi langsung, melainkan untuk menangkap ciri-ciri visual penting dari gambar, yaitu tepi objek, bentuk geometris, dan pola dan tekstur. Nah, fitur-fitur ini kemudian diteruskan ke layar klasifikasi buatan kita sendiri yang secara khusus dilatih untuk mengenali tiga kategori objek, gate, obstacle, dan bucket seperti ini. Nah, untuk pixel gambarnya saya menggunakan 224 kali 224 pixel dan 3 channel RGB. Nah, ini dia. Mobilnet V2. Nah, ini dia. Setelah itu, saya menambahkan classifier ini. Nah, jadi penambahan classifier. Nah, di sini eh, saya membuat global effect pooling untuk mengubah output 2D dan convolutional layer menjadi vektor 1D dengan cara mengambil rata-rata dari tiap filter. Nah, dropout ini berfungsi untuk mengabaikan 60% neuron secara acak saat training untuk menghindari overfitting. Dense ini
berfungsi untuk layer fully connected dengan 128 neuron untuk belajar pola dari fitur visual untuk memberi kemampuan tambahan bagi model untuk memahami kombinasi feature. Nah, dropout ini saya tambahin lagi yaitu untuk regulasi tambahan agar model tetap stabil. Nah, di sini saya menggunakan activation softmax karena tugas multicast classification. Nah, pada project ini saya juga menambahkan early stop dan reduce round plateau untuk mencegah overfitting. Nah, sesuai dengan ibu ajarin kepada saya. Nah, jadi saya mencoba. Nah, jadi fungsi ini, jadi dia ketika eh, pada saat kita ngetrain, datanya semakin kita ngetrain, datanya kurang bagus, nah dia akan memberhentikan train itu. Nah, di sini saya juga menggunakan model checkpoint. Nah, fungsinya ini untuk mengecek, jadi untuk mengambil data terbaik. Nah, di sini juga saya menggunakan reduce round plateau. Nah, di sini yaitu untuk mengatur seberapa besar penurunan nilai learning rate saat validasi loss statement. Nah, di sini sudah jelas saya tampilkan mengurangi learning rate saat validasi loss statement. Nah, fungsinya itu dari model checkpoint mencegah model tersimpan saat performa justru memburuk. Nah, early stopping untuk mencegah training berlebihan yang menyebabkan overfitting. Dan reduce ini berfungsi untuk memberikan kesempatan mode belajar lebih halus agar tidak stagnan atau melompat terlalu jauh. Oke, next. Nah, untuk konfigurasi trainingnya itu saya menggunakan Epoch 10 aja. Nah, di sini saya mencoba untuk menggunakan Epoch 10 dan di sini saya mengambil fungsi callback. Fungsi callback itu eh, fungsi callback itu di sini dia memanggil model checkpoint tadi, early stopping dan reduce round plateau. Nah, saya juga sudah menguji. Saya mencoba dari data ini tidak menggunakan early stopping. Nah, itu data saya itu overfitting karena setelah saya mempelajari eh, menggunakan avoiding overfitting ini jauh lebih baik ketimbang tidak menggunakannya. Karena data saya yang sedikit ini itu lebih gampang untuk overfittingnya juga. Jadi saya dengan data saya yang sedikit, saya mencoba untuk menggunakan avoiding overfitting ini agar tidak inilah overfitting. Nah, di sini adalah hasil dari training yang saya train dari data saya tadi seperti obstacle, gate, dan bucket. Nah, di sini berhenti di epoch 5 karena eh, saya menggunakan early stopping tadi. Karena fungsinya ini untuk menghentikan training lebih awal jika tidak ada perbaikan terhadap validasi loss selama sejumlah epoch berturut-turut. Oke, next. Oke, di sini adalah persentase hasil tren saya. Nah, di sini saya yang gambar atas ini saya menggunakan transfer learning dan avoiding overfitting. Di sini terlihat data saya itu lebih baik lah dan tidak ada overfittingnya tapi di awal. Nah, tapi setelah itu sudah membaik lah untuk dari data saya. Nah, ketika saya tidak menggunakan overfitting, nah itu jauh, datanya itu jauh lebih jauh lah antara gapnya lah. Di sini terlihat di epoch 5 dan 6 itu dari epoch dari epoch 4 lah. Dari epoch 4, 5, 6 yang tidak menggunakan avoiding overfitting itu terlihat sangat jauh untuk gapnya. Setelah saya menggunakan avoiding overfitting, nah itu gapnya itu nggak terlalu jauh, sangat ya sangat bermanfaat lah. eh, Setelah saya mempelajari avoiding overfitting ini.
Nah, di sini saya mencoba dari hasil data tren saya tadi, saya coba tes apakah akurat dia menguji data tes. Nah, jadi saya setelah tren saya uji dengan menggunakan data tes. Nah, di sini saya mencoba untuk tes akurasinya itu mendapatkan 84%. Nah, di sini menurut saya ini sangat ya dibilang baik, ya oke lah. Bisa lah akurasinya itu. Maksudnya itu nggak baik-baik kali tapi baik gitu. Dan lossnya itu 03943. Nah, setelah saya coba tes dengan akurasi yang tadi, nah di sini saya coba langsung memprediksi. Nah, di sini eh, saya mencoba memprediksi data yang di permukaan air. Nah, untuk data yang tren saya tadi, saya coba eh, data yang di dalam air. Nah, saya coba data yang di air. Nah, di sini saya coba uji dengan data yang di permukaan air, tapi dengan bentuk yang sama, seperti gate, obstacle, bucket. Nah, setelah diprediksi, nah dia memprediksinya itu betul. Ini gate, ini obstacle, dan ini bucket. Oke, mungkin sekian untuk presentasi dari saya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin kalau ada salah penyampaian atau kata, saya mohon maaf. Karena untuk basic saya di dalam PBL itu bukan mengerjakan objek deteksi atau mengolah data eh, computasi vision atau machine learning ini. Nah, jadi mungkin saya kurang lah dalam eh, kurang lah dalam ilmu ini gitu. Cuman saya berusaha untuk belajar. Mungkin kalau ada salah saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.